Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Yayan di sini. Kali ini kita akan belajar aktif pasif voice atau dalam bahasa Indonesia kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif itu dalam bahasa Indonesia seperti ini. Saya memanggil kucing. Nah, kita pindahkan dalam kalimat pasif berarti kucing dipanggil oleh saya. Nah, sekarang mari kita belajar itu di dalam bahasa Inggris. Ya, perhatikan. Kalimat aktif ciri khasnya itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah memiliki arti ya, memanggil, menyebut, memakan, itu aktif semuanya. Dan di dalam kalimat pasif kita diterjemahkan biasanya di atau ter, ya, dipanggil, dimakan dan lain-lain. Nah, sekarang yang kakak bahas adalah dalam tensi simple present tense dulu, ya. Kalau sudah paham di dalam simple present tense, dirubah ke dalam tense yang lain pun biasanya gampang. Coba perhatikan contohnya, she reads a novel. Dia membaca novel. Perhatikan yang perlu diingat di dalam kalimat dalam merubah aktif ke pasif, kalimatnya harus memiliki objek, ya. Di sini si subject, read predikat, novel objek. Nah, dia membaca novel karena di sini membaca berarti itu kalimat aktif, ya. Ketika kita rubah ke dalam kalimat pasif berarti objeknya dirubah menjadi subjek, ya. Berarti kalian harus paham dulu berarti susunan suatu kalimat itu selalu subjek, predikat, objek. Selalu seperti ini. Ini dasar, ya. Bisa dicontoh di video yang ini. Ini sudah dibahas tentang kalimat dasar di dalam bahasa Inggris. Nah, ketika dirubah ke dalam kalimat pasif berarti objek menjadi subjek, ya. Jadi a novel is read. Nah, ciri khas merubah dari dalam simple present tense ke dalam aktif ke pasif adalah selalu ada be. Be itu ingat katanya adalah rm is. Ini bentuk pertamanya, ya, rm is. Nah, kalau dalam past tense berarti rm is-nya dirubah jadi bentuk kedua, jadi was dan were. Nah, rm is ini selalu diikuti oleh kata kerja ketiga, gitu, ya. Nah, cirinya lihat di sini, jadi subjek, ya. She reads a novel. A novel is read. Read ini kata kerja ketiga. Read, 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 ya. A novel is read by her. Jadi yang berubah dari kalimat aktif pasif itu yang pertama adalah kata gantinya. Nah, ini lihat di sini. Yang pertama kata gantinya yang sebagai subjek harus berubah menjadi objek. I, me, you, we jadi us, ya. They jadi them, she jadi her. Misalkan she calls a cat. A cat is called by her. Nah, di situ perubahannya subjek dan objeknya berubah sesuai dengan posisi ini, subjek dan objek, ya. Kalau kata gantinya sebagai subjek berarti menggunakan yang ini. Nah, yang sebagai subjek menggunakan yang ini. Kalau dirubah ke dalam kalimat pasif berarti dia posisinya sebagai objek, yang ini berarti dia memakai yang ini. Ini, ya. Contohnya she di sini karena subjek berarti di sini ketika dirubah menjadi di dalam kalimat pasif berarti dia harus atau sebagai posisi objek berarti dia harus pakai yang ini. Jangan a novel is read by she lagi, tapi a novel is read by her. Seperti itu, ya. Itu perlu pergantiannya. Perubahannya yang pertama kata ganti. Yang kedua perubahannya adalah kata kerja. Kalau dalam simple present kata kerja pertama selalu berubah ke dalam bentuk ketiga. Seluruh kalimat aktif pasif mau apapun tensesnya, kata kerja pertama selalu berubah ke kata kerja ketiga, gitu, ya. Contohnya kalau dalam kata kerja ketiga ini selalu karena kata kerja ketiga itu selalu memiliki arti
di atau ter gitu ya. Contohnya menulis write, kalau ditulis written, write, wrote, written. Itu kata kerja ketiganya written. Written by J.K. Rowling, misalkan ditulis oleh J.K. Rowling, seperti itu ya. Nah, itu aktif pasif. Kita ke contoh, misalkan lihat ini menggunakan tenses future tense. Future tense, they will take the brochure. Mereka akan mengambil brosur. Perhatikan they sebagai subjek ya, take-nya sebagai kata kerja pertama, the brochure sebagai objek. Nah, berarti ketika kita rubah ke dalam kalimat passive voice atau kalimat pasif, berarti objeknya harus sebagai subjek. Jadi the brochure, ini future tetap ya, ada will. Di sini ada be. Kenapa ada be? Nanti lihat di akhir ada rumusnya ya. Kakak kasih rumusnya semua tenses kasih, makanya nontonnya harus sampai akhir. The brochure will be, kata kerja ketiga dari take adalah take, took, taken. Nah, the brochure will be taken by. Di sini they, ingat they sebagai subjek. Berarti they kita sekarang yang ini harus memakai yang sebagai objek. Nah, yang sebagai objeknya adalah apa? Them. Berarti di sini memakai them. Seperti itu. Nah, itu pembahasan kakak saat ini. Kali ini kita lanjutkan di video-video yang selanjutnya. Kalau kalian merasa channel kakak ini bermanfaat, silahkan di subscribe dan di like dan di share. Dan kalau kalian ingin belajar di rumah dan mengikuti tutorialnya atau materinya lewat channel YouTube saya, kalian boleh membeli buku ini, tersedia, nanti kakak kirimin ke seluruh Indonesia, tapi utamanya di Cimahi dan Bandung saja biar nggak jauh-jauh ya. Ini semuanya isi bukunya tentang worksheet dari dasar sampai tingkat mahir, pelajaran SD sampai SMA, SMK di sini ada. Kalian boleh mengerjakan ini worksheet di sini, latihannya di rumah setelah diberikan materinya di video ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.